malam, Ibu. Malam. Malam Pak Andri. Malam Pak. Sehat-sehat nih, udah siap buat besok ujian. Ada yang besok ya? Insya Allah. Ada yang besok jadwal siapa ya, Pak Rino ya? Pak Rio. Santai aja lah, nikmati. Mudah-mudahan soal-soalnya Sudah ada nabi infus tetap sendirikan. Garing. mudah-mudahan soalnya mirip-mirip ya untuk besok. Amin. Amin. Kalau mirip sih saya perkirakan mirip, paling beda konteksnya aja, tinggal Ibu pahami. Nah, Ibu Bapak sambil nunggu Bu Nining mungkin ya. Untuk soal-soal yang seperti ini nih sepertinya mudah dijawab nih kalau sama Ibu Bapak nih, homopons. Nah, yang kecualinya nih. Jadi kira-kira yang kecualinya yang mana nih, Bu? Pak? Rider. Ya, rider dan reader gitu kan. Kalau ini kan sudah bisa ditebak lah. Yang homofon gini ya. Gitu. Nah, ini nanti butuh penelaahan ini. Kalau butuh penelaahan yang seperti ini, saya juga takutnya salah. Bike event will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged of all costs incurred in returning your cycle. The new information, new information, gampang ini mungkin Ibu apa ya? New informationnya di mana nih? Akhir. Di akhir kalimat Pak ya. Di akhir kalimat. Kira-kira yang mana Bu? Kalau menurut saya yang all cost insured the return the bike tuh ya Pak ya. All costs incurred in returning the bike. Ini 3 months bike event. Nah, cuman biasanya kan memang di akhir kalimat ya, after which it may be disposed of, you will be charged of all costs ya. Karena kan memang di akhir ya kalau new information. Kalau old information ini yang mana nih Bu? Bike event will hold. Nah, bike event will hold ini karena kan lampau ya berarti sudah gitu di awal. Gitu. Kalau untuk yang begini-begini bisa Bu ya? Insya Allah. Insya Allah Pak, kalau mudah soalnya bisa dipahami. Bisa Bu ya kalau yang Soal gini ini kan. saya dapat 2 kali loh, waktu UP pertama sama pas retake juga dapat. Ini juga saya keluar yang ini sama. Waktu saya juga sama nih yang soal ini. Mana jawabannya Pak ya? Yang betul ini sama persis ya Pak Andre. sama persis begini nih keluarnya sama seperti ini betul. All costs incurred in returning the bike. Gitu. Cuman waktu itu saya nggak tahu new information. Sempat tahu sih, cuman memang mungkin nggak tahu salah jawab atau apa ya gitu. Nah, karena di sini kan saya ngambilnya kalau nggak salah waktu itu you will be charged for all charge gitu ya. Padahal kan di sini nggak, you will be charged of all. Nah, di sini kan ada charge lagi nih. Padahal kan setelah of all ini nggak ada ininya lagi gitu, charge-nya lagi kalimatnya. Oke, kalau yang ini sih saya kemarin pas yang kedua saya all costs incurred in returning the bike. Berarti kalau ditanya new information selalu di belakang gitu ya Pak? Kalau new information pasti di belakang. Ntar nih, takutnya Bu Nining belum ini linknya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada gitu. Waalaikumsalam Kira ini warahmatullahi belum wabarakatuh. ada. Ya, yang tadi betul Bu Nining ya. Kalau yang ini Apa Pak? new Kan information. saya belum tahu soalnya. Apa nih gimana? Yang new information itu Itu identity di situ apa Pak maksudnya?
The new information in the sentence is titik identity. Nggak tahu ya. Sama Menyatakan identitas atau apa ya gitu ya. Atau ini ke bawah. Ke bawah kayaknya begitu. Kalau yang saya pahami new information itu kalau di teori mah yang saya baca di Google itu dia itu bagian dari writing yang disebut RIM. Ada theme, ada RIM. RIM itu kayak yang bukan core-nya gitu, yang bukan intinya. Ya, sinyal. Jadi itu termasuknya RIM. Reheme, kalau tim kan teheme, dia cuman beda T sama R aja. Intinya yang bukan core-nya itu ya, dia disebut new information. Yang mana itu, Mbak? Kalau saya melihatnya core-nya itu harus dibaca dulu. Jadi sebetulnya kalau diilangin masih kita paham, berarti dia bukan tim, bisa jadi RIM gitu. Events will hold your bike for 3 months. After which it may be disbanded. Kan menurut saya itu dihilangin juga nggak ngaruh ya. Karena dia itu after which it bla 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 itu nerangin yang for 3 months itu kan. For 3 months. Jadi informasinya yang mana? Coba kira-kira Bapak Ibu. Ya. Kalau dihilangin nggak ngaruh, mana yang dihilangin? Yang B nggak, Bu? All cost incurred. Kalau enggak, bukan di atas. Kalau misalnya di kalimat itu kita hilangin, ada nggak sih kalau dihilangin juga nggak ngaruh gitu? Yang for 3 months itu dihilangin juga nggak pengaruh sih. Misalkan bike event will hold your bike. After which it may be disposed of, you will be charged. Justru, nah kalau buat saya, after which itu menerangkan 3 months itu, Pak. Kalau dihilangin itu nggak ngaruh. Dia masih tetap bermakna. Bike events will hold your bike for 3 months. Si 3 months itu, after which it may be disposed of, you bla 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 bla. Itu hanya nerangin aja. Nerangin for 3 months itu. Berarti hanya informasinya adalah kalau menurut saya 3 months bike events. Yang bagian itu yang terakhir ya, 3 months bike event. Kalau menurut saya, kalau dari teori yang saya baca, ada theme, ada RIM, bike events itu theme-nya, core-nya kan. Ini kan ngomongin apa? Ngomongin bike events kan. Bike events will hold your bike for 3 months. Koma, after which bla bla bla. Koma di situ penting. Koma di situ menunjukkan kalimat berikutnya adalah kalimat yang menerangkan kata atau frase di sebelumnya. 3 bulan itu which it may be disposed of, you will be charged of all costs incurred in returning your cycle. Itu terjadi dalam 3 months gitu. Jadi buat saya itu nggak penting. Jadi misalkan penting, dia nerangin 3 months. After which-nya bisa dihilangkan misalnya dengan ganti diterima 3 months misalkan ya. 3 months maybe in. Jadi sampai 3 months bisa sampai selesai gitu. Gitu. Oke. After which it may be, itu kan pengen 3 months itu 3 bulan itu. After which, setelah mana kamu begini itu yang dalam 3 bulan itu. Gitu. Kalau menurut saya. Tapi coba saya konfirmasi ya. Ini malam terakhir ya. Saya kalau saya tidak yakin, saya akan itu konsultasi ke teman dosen di UPI. Ya, Bapak. Makanya Bapak Ibu kalau ada perdebatan, saya siap-siap saja berdebat berbeda. Kalau saya juga ragu, Bapak Ibu juga ragu, saya ya. Saya bukan ngotot sih, maksudnya kalau saya gini alasannya gini, tapi saya gini alasannya gini. Saya juga ini mungkin menganggap, oh ini kayaknya harus kita tanya sama yang lebih ahli. Saya akan beranikan nanya, kalau mungkin jawaban saya salah, saya berani juga memperbaiki. Kalau misalnya sekarang ini catat ya, sebagai yang meragukan, misalnya nanti saya tanya lagi, mungkin di WAG nanti besok lusa, atau besok misalnya, besok saya udah ada jawaban, nanti Ibu ini begini
gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita insya Allah kok kita punya teman yang bisa. Nah, jadi memang ada dua Jawaban yang ini pasti, ya. Pak Rio, saya nggak bisa ngasih pasti, saya juga bukan ahli structure sih. Cuman kita sama-sama belajar. Kalau ada yang memang saya ngotot ini atau Bapak-Bapak Ibu masih belum ngerti penjelasan yang saya juga tidak yakin. Nah, itu nanti kita bawa ke sidang yang lebih tinggi. Sidang mahkamah yang KMI. lebih tinggi. KMI nanti bawa. Itulah sebabnya kalau saya senang begini karena saya malah jadi tahu ada hal-hal yang seharusnya saya ketahui juga atau yang saya selama ini saya pikir benar gitu ya atau saya pikir tahu ternyata nggak tahu. Saya jadi ada jalan tuh buat nanya sama yang dianggap lebih tahu, setidaknya dosen kan upiak-upiaknya di situ ya, kalau kita kan ke siswa. Kalau mereka kan baca bukunya, ada teorinya, mereka punya hasil penelitiannya begitu. Oke, kita lanjut. Jadi ada dua kemungkinan jawaban gitu Ibu Bapak ya di situ antara all costs incurred in returning the bike dan 3 months bike event. Nah, nanti kita coba juga konfirmasi ke beliau-beliau yang lebih istilahnya mah satu tingkat atau beberapa tingkat di atas kita lah. Kalau saya boleh mendebat, bagian B itu all cost incurred itu menurut saya nggak logis karena dia itu berkaitan dengan off, jadi nggak boleh dipisahin dari off-nya. Kalau ada sesuatu yang ada off-nya, itu pasti yang sebelumnya itu harus masuk. Berarti Karena buat saya tuh off itu menjadi pengikat dari frase atau kata sebelumnya dengan kata atau frase sesudahnya. Itu kalau menurut pendapat saya nanti, tapi kita tanya ya sama yang lebih ahli. Lanjut dulu. I used to write a lot, although I do not have much time for pens and books now. Concession ya Pak? Apa arti concession, Bu? Oh, dictionary. Concession apa, Bu? Nyerah. Menyerah. Sebentar saya ini dulu HP. Takut ada yang telepon share. Kayaknya. Pelonggaran. Pelonggaran ya. Concession, I used to write a lot, although I do not have much time for pens and books now. Although I do not have much time. Jadi maksudnya saya harus menulis banyak, tetapi saya tidak punya waktu, gitu kan? Condition. Maybe. Condition. Dari mana kondisinya, Bu Ri? Consensus. Dia kan harus menulis buku. Consensus. Punya banyak waktu. Jadi dia tetap harus menulis buku meskipun nggak punya waktu. Kan gitu. Oke. Jadi condition gitu ya itu alasannya. Nah, yang concession? Concession melakukan dua hal. Tes. Apa kemarin melakukan dua hal yang ini sinyalnya mulai parah. Pak, of concession dapat menggunakan preposition atau conjunction berupa although, even though, despite atau in spite. Otomatis concession dong. Hebat. Nah, kalau hebat kan jadi ibunya jadi googling ya, Bu ya. Nah, itu keren. Tulis kirim di chat, Bu, kirim di chat, Bu. Iya. Biar bisa Itu langsung dapat ya concession. Ada teorinya gitu. Ya, kalau ada yang baru-baru itu makanya kenapa saya bilang kita sebenarnya belajar bersama di sini. Dulu saya biasanya langsung kalau hasil googling saya tulis di chat ya. Di linknya jadi supaya yang lain oh ya ini nih nanti biar besok-besok bisa baca gitu. Comparison itu perbandingan, Pak. Kalau comparison perbandingan gitu. More kayak gitu kan perbandingan. Pasti kalau more perbandingan ya, better than, better gitu perbandingan. I write, my handwriting is better than you kan itu kan condition itu comparison kan.
Yes. Atau I read more beautifully than you, misalnya. I write more beautifully than you. Okay, we note that students from some education Ini saya suka. Ini namanya error traditional recognition. Silakan. may not reading efficiently, even in their mother tongue. The sentence can be revised to become. Senang banget saya ini. Pasti banyak yang kejebak. Saya Hmm, juga awalnya mau kejebak. Mirip-mirip. Yang tadi apa jawabannya? Concession. concession. Yang ini Bapak Ibu harus paham posisi noun, adjective, adverb, and verb. Noun, adjektif, apalagi Bu? Ya, ya. Bapak Adverb. Ibu, saya review sedikit ya. Iya. Bapak Ibu mengenal part of speech kan? Bapak Ibu mengenal part of speech? Again. Part of speech. Oh, parts of speech. Tidak, Bu. Oh, come on. Ada noun, Bapak ada Ibu. verb itu. Bapak Ibu tahu part of a sentence kan? Subjek, Ayo, Ada tahu parts nggak? of Nah, speech, tidak bisa Saya juga ada nggak parts tahu. of sentence. Enggak Padahal jangan bilang nggak tahu, pura-pura tahu iya. We. aja Bu. Biar kami paham. Adverb of time ya Bu Pak, ya. Bapak Adverb ada, of time. Bapak Ibu ada parts of speech, ada parts of a sentence, kan gitu ya? Iya. Ini structure 1 Bapak Ibu. Lupa, Bu. Iya ya, soalnya udah lama kita ke kuliah. Bapak Ibu kalau kata benda, kata kerja, kata sifat itu termasuk part of speech atau part of a sentence? Of speech, of speech, part of speech Bu. Kalau yang part of a sentence apa? bukan kayak subjek, predikat, objek. Ya, betul. Subjek, Subjek. predicate, kayak gitu itu complement itu namanya part of a sentence. Kalau part of speech itu yang jenis-jenis kata yang tadi noun, adjective, verb, adverb, preposition. Nah, apa hubungannya part of speech dengan part of a sentence? Baik-baik saja. Saudara, apa hubungannya part of speech dengan part of sentence? Agar itu bagian dari part of sentence. Sama-sama bagi. Kayaknya Bisa membuat kalimat yang baik dan benar yang of speech-nya harus diletakkan Di pada kalimat yang tepat gitu. Nah, part of speech itu modal untuk membuat modal yang untuk disumbangkan kepada part of a sentence. Part of a sentence itu wadah-wadah yang diisi oleh part of speech. Contoh, subjek itu pasti diisi oleh noun. Nggak ada tuh noun yang selain kata benda. Maka ketika kita memaksakan diri pengen bikin kalimat yang harus pakai kata kerjanya diubah dulu ke dalam noun menjadi gerund. Ketika saya bilang I like, ketika saya bilang I swim every day, swim di situ menjadi kata kerja kan ya? Iya. Dia menjadi predikat. Dia sebagai predikat, dia jadi kata kerja. Predikat itu kata kerja. Pasti predikat itu kata kerja. Subjek itu pasti diisi oleh kata benda. Predikat itu pasti diisi oleh kata kerja. Kalau di dalam I swim every day, subjeknya yang mana? I. Kata apa itu? Noun. Kata benda. Dia orang, tapi dia kata benda. Gimana cara ngecek kata benda? Kalau dia dikasih angka 1, 2, 3 atau dikasih angka se, pasti kata benda. Saya kan ada 1 nih, saya ini 1 nih. Dia kan orang 1 misalnya. Kalau mereka itu kan orang banyak, atau benda-benda itu kan orang banyak, atau pulau-pulau itu kata benda. Dia selain orang, selain binatang, tapi kan dia seterusnya bisa dihitung atau tidak bisa dihitung dalam arti terlihat atau terasa. Kemudian predicate atau predikat itu kan diisi oleh kata kerja. Sekarang kalau saya bilang I swim every day, mana kata kerjanya? Swim. Kalau saya sekarang bilang the cat is tame,
Mana subjeknya? The cat. The cat. Tapi dia bukan benda. Tapi dia kata benda. Tahu dari mana? Ada the. The itu pasti kata benda. Untuk kata benda. The itu. Kemudian mana predikatnya di dalam the cat is tame? Came. Is kan? Is. Kok bisa is jadi kata kerja? Kenapa bisa is predikat? Kan predikat katanya harus kata kerja. Emang is kata kerja? To be. Iya, betul. Karena is itu adalah jelmaan dari kata kerja yang bernama to be. Ketika dia menjelma, kata kerja itu dibuat untuk present tense, bahwa si cat itu sekarang time itu. Belum tentu dulu. Mungkin si cat itu dulu cat dari hutan, itu wild, sama kita dipelihara, akhirnya dia menjadi tame. Sekarang nih is tame. Asalnya dia itu kalau mau dipotong-potong, the cat, subjek. Terus harus ada predikat kan ya? Tapi ini tame langsung tame. Tame kan bukan kata kerja. Maka wajibul wajib dalam bahasa Inggris meng-create predikat sendiri. Terus apa dong? Ya masukin aja to be. To be itu adalah, kan kemarin kita sepakat to be. Berarti dia kata kerja kan? Tapi dia itu, si pentubian itu harus dijelmakan sesuaikan dengan tenses. Tensesnya adalah sekarang dia sudah tame tuh, si cat itu. Maka to be-nya berubah. Kalau to be dalam present apa? Is, am, are. Ya kan ya? Ya. Maka untuk the cat is dong. Gitu. Jadi the cat is tame itu, the cat-nya. Subjek, is-nya. Predicate, tame-nya apa? Object. Keterangan. Apa dalam part of speech namanya apa? Ada subjek, ada predicate, ada Adverb. Nah, adverb itu bagian dari part of a speech. Kalau part of a sentence kan ada subjek, predicate, apalagi? Nah, ini jangan dicampur adukan Bapak Ibu. Part of speech nggak boleh disandingkan sama part of a sentence. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ngajarin tenses jangan begini. Subjek plus verb 2. Itu nggak nyambung. Teman saya bilang itu rumus setan. Subjek itu temannya itu predikat, bukan verb 2. Gitu. Iya nggak Bapak Ibu? Benar. Iya kan? Kalau subjek itu cuma predikat. Bukan subjek sama verb 2, subjek sama verb i. Jadi pantas ya anak kita nggak ngerti-ngerti. Loh kita sendiri nggak ngerti. Iya. Ibu baru sadar ya kalau kita nggak ngerti tapi suka soto ya. Iya betul Bu. Ajaran simbol past tense subjek plus verb 2. Iya kan kita bilangnya gini. Past tense itu disusun dari kalimat S plus V2. Anak-anak nanya S-nya apa Bu? S Subjek. Kita bilangnya subjek ya. Sekarang F2 apa? V2 apa Bu? Verb 2. Anak nanya lagi ya. Verb 2 itu apa Bu? Ibu gimana neranginnya? Kata kerja bentuk kedua. Anak nanya kata kerja bentuk kedua itu gimana Bu? Maksudnya ada bentuknya gitu. Iya. Ten. Ya? Ya betul Bu. Salah. Semoga semakin menyadari kesalahan kita. Karena saya juga pernah salah seperti itu. Saya tuh bangga banget kalau masuk ke kelas. Oke, I would like to explain the tenses ya. Sekarang we are going to learn past tense. Tulis past tense. Past tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan, menanyakan atau memberitahu peristiwa, kejadian, keadaan masa lampau. Dan kita nggak pernah bilang dulu ya, kita masa lampau. Sama semua masa lampau se-Indonesia bilang masa lampau. Anak nanya, lampau itu apaan? Ya pokoknya gitu aja tulis masa lampau. Udah tulis. Rumusnya, sana naon kasih rumus ya, belum apa-apa. Rumusnya apa? Subjek plus verb V2. Ya kan? Iya. Plus titik-titik. Ini titik-titiknya bisa diisi apa aja. Anak udah pusing tuh Bu, udah kayak matematika. Ini bahasa Inggris apa matematika? Ya enggak? Ya udahlah, kita nanti kami nyasar nyasar kemana Bu? Jauh amat ya. Nah, sekarang kenapa saya harus membahas itu di sini? Kalau Bapak Ibu basic itu kurang jelas, jadi nanti kalau jawabannya ngaco istilahnya, saya paham. Karena kesalahannya sudah dari SMP. Nyasar kan. Betul. Sekarang kalau saya balikin. Di sini kita akan melihat ada fungsi-fungsi kata
part of speech, kata Bapak Ibu, adjective itu, kata sifat itu adalah kata yang menerangkan kata benda. I have a flower. I have a flower. Ada kata sifat di situ? Tidak ada. Tidak ada. Tahu dari mana nggak ada kata sifat di situ? Tidak ada wangi. Nggak ada kata yang terangin benda. AI-nya diterangin sama siapa? Nggak ada. Benda flower kan benda ya. Flowernya diterangin nggak ada tuh. Tapi kalau saya bilang I have a beautiful flower, mana kata sifatnya? Pasti Bapak Ibu pilih beautiful sebagai kata sifat ya. Kenapa? Karena dia menerangkan si flower. Ya enggak? Iya. Nah, itulah yang disebut dengan kata sifat sebagai yang menerangkan kata benda. Di mana letak kata sifat ketika dia menjadi penerang penerang kata benda? Di mana letaknya? Di depan. Di depan. Sekarang Bapak Ibu coba baca kalimat pertama. Ada yang aneh enggak? Pinat dan some education not reading. Some education tradisional. Education tradition. Education tradisional. Nah, ada aneh kan ya? Education itu kata apa, Bu? Kalau lihat dari bentuk ada tion itu. Itu namanya Kata benda. Noun. itu kata benda. Sedangkan di setelahnya adalah tradisional. Kalau al itu kan biasanya kata sifat. Ada yang aneh kan? Harusnya Ada. gimana? Traditional education. Harusnya traditional education atau educational tradition. Tradition. Dengan di Segelaras sholat tobat nanti ya. Kita sama-sama salat tobat kan malam ya. tadi Bu sama Dide itu. Gitu Pak Andri, saya ini lebih berdosa lagi Pak Andri, menyesatkan siswaku terus. Saya udah salat tobatnya udah lama, Bu. Ajaran sesat. Kita hanya beda waktu saja, pengalamannya sama-sama nyasar. Dosa berjamaah ya Bu. Dosanya Nyasar berjamaah. berjamaah kita. Ajaran sesat ini. Ajaran sesat. Jadi kayaknya kalau ada aliran sesat pada ditangkepin ini kalau bahasa Inggris. Sama. Jadi mana Bapak Ibu pilihannya? Jadi nggak usah pedulikan pilihannya, kita langsung tahu. Oh nggak enak banget ya bacanya. Gitu. B. Kalau sudah ngerti, makanya tadi nggak ada yang aneh, nggak ada. Jadi jelas-jelas disuruh revise berarti ada yang aneh. Ini We know karena that students from some education tradition itu enggak even we do not understand about the sentence, kalau kata Sunda langsung ngegejlik begitu, kok education tradisional, aneh kan? Aneh. Karena dalam pemahaman kita kalau namanya adjektif pasti mendahului kata benda. Itu tadi kejawab saya yang tadi di WAG, siapa yang bertanya medicinal sama medicating. Tapi saya tanya belum dijawab lagi ya, Pak siapa? Medicine. Yang ada alkoholnya kan, terus kata si Bapak itu kan jawabannya medicating. Kata saya kenapa jawabnya medicinal, medicating ya? Terus kata si Bapak itu saya bilang nanya kenapa harus medicating, medicinal. Harus kata benda, Bu. Kalau medicinal kata apa? Kata sifat. Kalau medicinal kata apa kira-kira? Adjektif. Kata sifat. Adjektif. Kata dia kan harus kata benda. Lah iya baca dulu sebelahnya. Sebelahnya apa setelah medicinal? Ada alkohol kan? Alkohol. Dia itu berarti off-nya itu ke alkohol, tapi si alkoholnya diterangin alkohol untuk medicinal gitu. Alkohol yang medicinal kan ada alkohol yang buat minum, ada alkohol yang buat berobat kan? Iya. Iya. Jangan-jangan Bapak yang mau minum yang alkohol medicinal nih. Kalau nggak bisa beli yang botolan itu biasanya pakai itu dulu. If you can afford to buy wine gitu ya, kayaknya yang medicinal alkohol diminum juga. Soalnya dulu saya waktu sekolah tuh itu rasanya kebakar gitu, kayak kita lihat mantan jalan sama pacar barunya. Wow. Aja dulu. Oke ya, Bapak Ibu, ini lepas dari A, B, C, D, E saya udah kamu bahas ya. Iya. Oke, next Pak Andri. Yang mana jawabannya? Yang B ya Bu. Nah kan, yang mana jawabannya? Simpulkan sendiri. Yang B. Masih para ajaran sesat. Silakan diperlihatkan Pak Andri, suruh milih sendiri jawabannya kira-kira. Tapi kalau yang D, Bu, bisa educational Ini tradition. cuma Yang ini. 4 loh, Pak Andri yang terlihat di saya.
Ada Bu Iya, yang E-nya bawah itu yang E. Yang E itu educational tradition. We note that students from some educational tradition cannot read efficiently even in their mother tongue. Nomor E. Kalau kata saya mah sayang-sayang amat dibaca semua. Fokus aja ke itu. Berarti Jadi Yang A perubahannya juga nggak education terlalu. traditional, yang B traditional education, yang C education tradition, yang D education traditional, yang E apa? Educational tradition. Educational tradition. Kayaknya yang tradition. Nah, kalau ada dua begitu, di B juga kan educational education ya? Apa tadi? Soalnya nggak kelihatan yang E-nya. Traditional Iya education. benar, sama di saya nggak kelihatan E. Yang E itu educational tradition. Yang E itu educational tradition. Sekarang tinggal diartikan mau traditional education atau educational tradition. Traditional education, Bu. Iya, karena kita lagi ngomongin ini kan, education di mungkin student di mother tongue ya. Ya. Minor read itu ngaruh nggak, Bu? Kenapa? Yang minor read. Yang B-nya Oke, kita saya juga salah. We noted that student from some traditional education atau some educational tradition may not read with efficient even in their mother tongue. Bedanya itu antara yang kedua sama yang Kayak kelima. Traditional Ada education dengan educational tradition. Ada may not dan cannot Kayaknya aja. ke E deh. Oh, coba oke. Ada yang may not dengan yang Cannot. cannot. Kira-kira apa Not bedanya? that student from May itu boleh, kan? educational. Kalau yang may gimana not, Pak Andri di saya nggak muncul soalnya. yang E itu cannot ya. Setelah educational tradition. Kalimat awalnya. We not, enggak, We we not noted aja. atau we noted. We not, We not. Oh, kan itu sama kan. dengan yang Oke, atas. terus we not. We Oh, not sama. that, Sama dengan yang soal ya. yang soal. That Not student, that students from some educational tradition cannot read efficiently even in their mother tongue. Nah, berarti sekarang kalau ada dua yang sama yang secara struktur kata diterima, traditional education diterima, educational tradition diterima kan ya? Sekarang ternyata ada bedanya sebelah sana. Yang B itu apa awalnya? We noted. Noted. Kalau yang E? We note. Kira-kira Bapak Ibu lebih cenderung mana? Kami mencatat lampau atau kami mencatat sekarang? Apa, Bu? Iya, lihat aja contohnya di atas. Yang lihat not. Yang sekarang, berarti we not. Berarti jawabannya E. Tapi di bawahnya ada can gitu ya. Mei itu dengan kan itu sami mawon. Iya. Podo wae. Ya, berarti yang fixnya yang E ya, yang terakhir ya. Jawabannya E. Ya. Sama-sama ya Bapak Ibu. Jangan ada yang bertanya apa jawabannya ya. Cari sendiri. Oke, next. Jadi Bu, Jadi apa jawabannya? Yang mau langsung disebut lagi ya. Bu E. Ini kayaknya udah ya kemarin yang soalnya seperti ini. masih bingung apa? Masih bingung tentang email gini tujuannya coba. Pak Rio nggak konsen Itu udah membusa saya nerangin. Pak Rio nggak konsen. Konsen pantasnya kita kesel sama murid kayak gini ya. Emang banyak yang kayak gini. Ya serius. Oke, Pak Rio, kalau Pak Rio jawabannya apa Pak Rio? Padahal jangan jawab dulu. Ya udah tahu dong Pak jawabannya. Bu Ika kenapa jawabannya Bu Ika? Oke. Bu Ika. Ini D nih, D. Bu Ika, enggak, bukan. Sebelumnya Pak Andri yang sebelumnya tadi. Bakar itu aja dulu. Karena kalau menurut saya ini dasar banget ya. Nanti ketemu lagi kayak gini, pusing lagi. Ini dasar banget tadi yang part of speech, part of speech. Nanti ada lagi nanti ketemu adverbial. Adverb itu apa sih? Kata apa sih yang fungsinya sebagai apa sih?
Kalau adjective kan fungsinya sebagai Beda kata dari yang menerangkan tadi. kata benda ya. Kalau Iya. adverb tuh ngapain ada di situ? Kenapa kita sering pakai adverb? Fungsinya apa? Kan harus ada fungsinya ya. Nah sekarang Bu Ika, tadi kan bantuin Keterangan. Vario tuh. Vario dikasih tahu Bu Ika, jawabannya E katanya di sini. Kenapa Bu Ika jawabannya E? Kata ibu yang lain teh, untung saya nggak bantuin Vario. Ya, di depan kata benda Bu, educationalnya, Nanti mama itu aja, karena jawabannya udah ada semua. cannot-nya bisa digantikan dari my not bisa Ya, diganti. Bakar aja tinggal mau keluarin. Jawabannya karena seharusnya yang di soal itu kan education tradisional itu salah. Yang benarnya itu harusnya educational tradition. Karena kenapa kalau di soal itu atau traditional kalau soal itu education ya nounnya kan? duluan. Iya. Di soal kan noun dulu baru adjective saha. Kalau kata ibu tadi dosen kita harusnya dulu baru noun. Jadi yang paling cepat. Nah, terusin Bu, belum selesai. My not-nya bisa digantikan dengan cannot, Bu. Belum. Setelah tahu bahwa adjektif harus duluan dari kata benda, ada dua pilihan, B dan E. Kalau dari dua-duanya dua memenuhi pilihan itu unsur memenuhi adjektif unsur. dan noun. Tapi apa? Yang B Dilihat lagi adanya soalnya itu di notif, atas yang E adanya not. not. Padahal di soal not. Ya, ada yang nanya. Ya, Bu Maulidnya betul. Terus gimana dengan May sama Ken? Kan di atas gak ada May, adanya Ken. May sama Ken itu sama. Kalau noted sama not beda maknanya. Iya. Clear, Vario? Clear. Kok Varionya cewek? Buat Padahal Vario. Langsung Bukan, berubah saya dia. bukan hanya karena Vario ya, Vario. Alhamdulillah noted, Bu. Enggak noted, Pak. Not. Vario, fokus dulu Vario. Atau saya Vario, mau bantu fokus. boleh di unmute. Coba Vario ulangi penjelasan tadi. Vario. Yusma ini ikut-ikutan. Not Vario bukan noted katanya. Gimana Vario? Kalau ada yang bertanya ini jawabannya apa? Ayo Vario. Bentar Bu, lagi loading Bu, nge-save Bu. Ya udah, lewat dulu ya. Vario punya PR ke saya, nanti habis soal berikutnya Vario jawab kenapa jawaban ini E. Oke? Kata yang lainnya nggak ngomong teh. Makanya mending kayak saya, Vario diem aja biar nggak ditanya sama guru. Ya. Pantesan aja anaknya pada nggak mau ngasih tahu ya karena suka dicek. Dari aman, Bu. Ya, silakan apa jawabannya ini? Aduh. D. Domba, Bapak Ibu, kalau buat saya ya yang begini, jangan dulu dibaca soalnya. Cari pilihannya dulu. Di pilihannya ada yang mirip-mirip apa gimana nih? Bu. Kita pakai trik yuk. Yuk. Ya, ajarin triknya Bu supaya cepat. Ayo, Dr. Bu. Post considers to accept Ami on Dr. Gorder's recommendation. Yang sebelahnya, Dr. Post accepts Dr. Gorder on Ami's recommendation. Kira-kira apa maknanya berbeda apa sama? Menerima. Sama-sama Menerima siapa? Kalau yang di sebelah kiri menerima siapa? Menerima Emi ya. Kalau di sebelah kanan menerima siapa? Sama menerima Ami. Nah, Dr. Gorder. Beda dong. Oh, Dr. Gordon. accept Dr. salah itu Gorder. soalnya Oh, berarti. Dr. Gorder on Amy's Ya. recommendation Si atas Dr. Ami. Posma menerima Ami, kalau yang sebelah kanan Dr. Posma menerima Dr. Gorder kan? Nah, sekarang yang bawah kiri. Ami is accepted to work for Dr. Post due to Dr. Gorder's letter. Yang kerja Ami. siapa? Ami, Ami yang terima kerja. Kerja buat siapa? Dokter Dr. Pos. Pos. Dr. Post. Maknanya Hmm. sama dengan yang mana? Direkomendasiin siapa si Ami kerja ke Dr. Post? Dr. Gorder Dr. Gorder. Maknanya sama dengan yang mana? sama dengan yang pertama tuh, Bu. Iya, betul. Itu artinya apa? Kemungkinan jawabannya bukan di situ. Oh. Karena sama gitu. Karena sama kan maknanya. Ya.
Mungkin nggak jawabannya ada 2 yang sama, yang benar? Nggak mungkin, dan nggak boleh begitu kalau mau bikin soal yang benar itu. Itu yang batuk Sekarang, minum yang dulu. yang D-nya yang sebelah kanan bawah. Dr. Goddard offers a good recommendation about apa nih? About Ami. Menawarkan. Kira-kira sudah dipakai belum? Belum. Belum. Sekarang yang E apa, Pak Andri? Ami's recommendation is accepted by Dr. Siapa Gorder. yang ngasih rekomendasi kalau di situ? Di situ berarti accepted by Dr. Pos. Ami's recommendation is accepted by Dr. Gorder. Jadi Kalimatnya gimana, Pak Andri? Kalimatnya gimana, Pak Andri? Ami's recommendation is accepted by Dr. Gorder. Punya rekomendasi punya dokter. Punya si Emi. Jadi kesannya si Emi itu kasih rekomendasi kan? Betul. Gimana terusannya? Emi's recommendation Is accepted is accepted Sudah by diterima sama dokter. diterima by Dr. Gorder. Dr. Gorder. Mananya gimana? Maknanya tuh Bawa dokter pos nggak? Nggak ada. Nah, berarti Bapak Ibu minimal sekarang berkurang waktu untuk mikirin 5. Jadi sekarang mikirnya 3. Karena yang A dengan yang kiri atas Iya, benar-benar. Setuju nggak tadi ya? Yang A dengan yang C kalau kita bilang yang Dr. Pos considers to accept Ami dengan Ami is accepted to work for Dr. Pos itu kan semakna ya? Iya, Bu. Ya, artinya ini harus dipikirin. Iya. Sekarang kita lihat ke kanan. Nah, kita cari ada kata si Emi di mana tuh di atas? Nah, ada kata Emi ya, ada benar ya bahwa kita ngomongin si Emi. Yang nulis siapa? Yang nulis di bawah nulis siapa? Dokter Gorder. Buat siapa? Buat siapa? Buat dokter. Berarti yang ngasih rekomendasi siapa? Dokter Gorder. So, sekarang cari yang mana kalimat dari 3 tadi yang mengatakan bahwa rekomendasi si Pak Gorder. Dokter Gordo Yang first a good recommendation. Yang D, iya itu Bapak Ibu caranya. Is that clear? Profesionalisme. Clear ya? Oke. Jadi Bapak Ibu nggak baca semua kan tadi? Itu yang saya maksud dengan trik. Tidak perlu harus selalu dibaca. Kalau soal begitu langsung aja lihat itunya dulu aja apa namanya? Optionnya. Oke, next ya Pak Andri. Soal ini keluar waktu saya UP. ya? Ampun. Iya. Emang ini harus logika. Logika kita kalau nggak bacanya hati-hati, kalau nggak bener pasti kepleset. Dari pertama sampai yang ini keluar semua, Bu. Oh iya. Oh, Iya, mantap. sumpah beneran. Saya itu paling mengingat Mudah-mudahan keluar nanti ya, besok lusa. Logikanya mudah-mudahan soal yang keluar itu yang memang kita pahami. Ya. Soalnya begitu aja Bapak Ibu. Ya Nah, kita pahamnya cuma sedikit ya. Semoga aja soalnya kita pahami gitu. Kita bisa jawab. Ini juga keluar. Sebentar, tadi jangan dulu maju. Tadi siapa yang mau jawab? Si Gordo apa jawab tuh kan? Vario, Eri, Buri. Ada yang mau bantu Buri? Soalnya belum makan dia, jadi nggak fokus saya. Ada yang mau bantu Buri? Jawabannya Membantu Buri sebetulnya membuat kita makin matang. Oh. Ayo jelaskan. Jelaskan siapa? Yo, yang lain di mute. Siapa yang mau jawab? Saya nge-request Vario aja yang jawab, boleh nggak sih? Boleh Bu, saya coba Bu. Oh, Mario. Itu kan sebuah memo. Memo ada sender, ada receiver, dan ada kontennya atau body. Nah, itu yang mengirim Dr. Gorde, yang menerima Dr. Pos. Nah, di sana ditulis kalau dari pilihan jawaban memberikan tawaran terhadap Dr. Gorde, terhadap Dr. Pos untuk memberikan atau menawarkan seseorang pekerja. Nah, siapa pekerjanya si Ami. Jadi kalau dipilih jawabannya
Yang lebih tepatnya D, karena si pengirim Dr. Gorder, Gorder ya, memberikan tawaran Ini tentang ngaco ya si Dokter Ami yang Gorder bagus. apa Dokter Gorder? Nah, itu Pak Rio, kalau Pak Rio menjawab baca soal dulu. Ya. Ya, berdasarkan teks, Bu. Kalau tiba-tiba ada orang nanya, Pak Rio ini kira-kira jawabannya apa? Terus ada D, kata Pak Rio D. Nanti ada orang nanya, kenapa enggak A? Benar juga tuh, Bu. Emang saya benar, Bu. Sombong banget ya. Pak Rio, coba kenapa enggak A? Ini lagi, Bu. Ulangi lagi. Langsung aja, Pak Rio. Bapak Ibu seksi kan suara Pak Rio? Seksi banget. Ada yang bisa bantu, kenapa enggak A? Ini kan Kenapa bukan enggak, itu tidak nyambung karena dokter Pos menyadari untuk menerima ini kan baru dokter Gordon Good job. Itu belum. Orang belum kok, cuma domainnya doang. Siapa yang yakin? Kita pede aja ya. Saya bawa memo ya mau datang ke perusahaanmu. Emang kamu yakin bawa memo lagi gitu? Itu yang ngasih tempatnya loh. Lah emang yakin begitu? Belum tentu ya, Bu ya. Kalau saya kan itu asep. Ini kan tidak nyambung semua. Ya menerima. Ya, kalau nggak ngerti yang sampai atas nggak dibaca, saya bilang tadi A sama D itu kok sama ya, mirip ya. Mirip gitu ya. Mirip. Iya. Ini juga artinya pemaknaannya bukan di situ jawabannya gitu. Iya. Ya, udah ya, thank you Vario. Silahkan di-mute lagi. Kita lanjutkan Pak Andri. Nah, ini semua keluar ini. Nah, ini ujian. jangan dulu bilang langsung, aduh, teksnya panjang banget. Itu yang membuat Bapak Ibu jadi down. Kalah sebelum dipacok. Panas kepala. Artinya kan kita lagi mau jawab soal. Ya betul? Apa betul? Betul. Kalau mau jawab soal, kalau malas begini, langsung lihat option. Jangan jawaban, Bu ya. Ya, kalau misalnya emang males. Tapi kan emang males ya. Pak Ari yang C sama D apa, yang bawah 2 apa? They took his food, so his barns was empty. They were in hunger. Yang bawah itu His apa? His food. His food. So his barns was empty. So his barn. Kok saya nggak bisa lihat ya? Saya nggak bisa lihat, Andre. Ini nggak bisa diperkecil lagi, Bu. Oh, nggak bisa. Tampilan. Kan they turn to rage. Kemudian they ate his meal. Kemudian they didn't give him food. Kemudian they took his food, so his barn was empty. Oke, yang kelima they took, yang 4 they took, yang kelima they were in hunger. They were in hunger. Oke. Bapak Ibu kira-kira apa jawabannya? They didn't give him food. Didn't give him food. Apa? Karena di situ kan ditanya kenapa dia marah kan, Bu? Kenapa dia marah? Ibu tahu dia marah sepenyebabnya nggak dikasih dari kata apa? Almost empty and then you ini medical will with enjoy. Ini ada di paragraf kedua. Ada kata apa, Bu? Dismissed. Ya, the first time the barns were almost empty gitu. Iya, Bapak Ibu di soal apa, di soal from the text above Kebo Iwo got angry gitu ya. Dia tadi bilang ya. Ada anger. Kebo Iwo wild with great anger. Itu pasti deket ke situ, itu penyebabnya kenapa dia angry itu. Di situ kan dibilang sebelumnya almost nggak ada, kosong. Kok iso gitu ya. Makanya dia marah. Jadi angry sama anger itu deketan. Berarti kenapa bisa angry? Karena barns-nya almost empty. Iya, betul. Tapi dia bilang nggak bilang apa namanya? Berarti yang mana? Yang they didn't give him food karena harusnya kan diisi. Iya. Tiba-tiba untuk pertama kalinya barns-nya itu hampir kosong. Padahal baru panen.
Ya, logikanya kalau baru panen penuh kan? Penuh harus. Iya, harusnya penuh. Artinya dengan sengaja tidak dipenuhin. Padahal panen. Pantaslah marah gitu. Maka jawabannya betul yang tadi. They didn't give him food. Hore. Tuh kan nggak dibaca semuanya ya? Iya, ke Bu Ibu. Ada angry, ada anger, ada barn were almost empty. Udah selesai gitu. Jadi jawabannya C. Iya, Parya betul. Bapak Rio bisa tahu ini C, ini kan tidak pilihannya. Iya. C ya, kita nggak ngomongin C ya. Sibuk. Hebat Pak C, hebat Pak Rio. Silahkan. Padahal Pak Andri nggak nulis C ya. Itu di file sebelumnya. Silakan langsung ke soal. Soalnya apa? Ini langsung critical thinking berarti hot. Mana pertanyaannya hot? Critical thinking. Iya. Jadi ngelihat ada tulisan dari the popularity sampai unacceptable itu lewat aja dulu. Tapi yang diminta apaan? Dalam satu paragraf seebrek-ebrek paragraf kalau nggak diminta apa-apa, santai aja ya Parya. Alah, cuma minta sinonim, udah dibaca 3 halaman, cuma diminta sinonim, kan rugi banget. Yang diminta sinonim paragraf terakhir pula. Ngapain dibaca paragraf 1-2 kan? Makanya lihat soalnya dulu. A question item that measure the student's critical thinking on the text would be, nggak usah dibaca juga, harusnya Bapak Ibu bisa jawab. Iya. Ini kan kalau siapa siapa bukan critical thinking. Paragraf juga. Ini antara what is the writer mainly, what is the purpose, and consequence. What is the purpose of the writer in mentioning the reporters of the Oke, ada yang bilang what is the purpose of the writer in mentioning bla bla bla. Ada lagi? Ini gampang karena kalau tujuan report kan to report. Kalau tujuan itu sudah ya, betul. Oh iya betul. Sederhana. Oke. Ya, insaf ya, Bu. Saya tuh senang ya banyaknya insaf hari ini tuh senang. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan isi kepalanya biar tahu saya harus insaf di sebelah mana dan kapan. Gitu. Saya sering Ibu. Bapak Ibu, nggak ada A, Bu Kartika. Apa jawabannya? Saya A, coba A. Nggak ada A, ayo jawabannya apa? What is the writer mainly concerned with the text? What is the writer mainly concerned with the text? Maksudnya apa tuh? Penulis ya. Concern. Apa maksud dari penulis pada teks itu ya? Berarti sama dong dengan yang what is the purpose? Iya. Sama ya? Mungkin nggak ada jawaban yang sama itu nggak dipilih, tapi yang saya ini dipilih. Ya, kalau buat saya what consequence. Nggak ada di situ, tapi mereka harus mikir. Betul nggak? Iya, benar. Kerugiannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Aduh, tapi kalau ini kamu akan begini, kalau kamu begini, kamu ini. Artinya dia mikir kan? Nggak ada kan di situ. Disebutin gitu, konsekuensi kamu nggak ada, tapi mikir tuh habis baca dia mikir, ya juga ya kritik ya. Berarti kalau saya pakai ini, gimana kalau nggak bisa begini? Tuh mikir. Jadi yang bagus itu kalau dia tuh mikir, jadi mikir, mencari mana tersirat betul, mencari. Nah sekarang ada istilah namanya inferential meaning, Bu. Di dalam kurikulum Merdeka langsung disebutin. Karena di kurikulum 13 dilupain, maka di kurikulum Merdeka disebutin gini. Peserta di dalam elemen membaca ada begini, peserta didik harus dikembangkan kemampuan keterampilan inferensialnya. Inferensi itu kayak gitu, nggak ada di situ tapi dia tahu gitu. Is that clear ya? Ya nggak apa-apa, kita semakin tahu bahwa kita masih banyak yang kita tidak tahu. Oke, next. Ini kira-kira jenis teks apa? Oh, udah disebut ini announcement. Saya sebutin kok announcement. Oke, Bapak Ibu silahkan pilih jawabannya dari option yang atas sampai bawah. Yang kayak begini-begini coba perhatikan kata per kata karena ada yang mirip-mirip atau mendekati atau semakna. To inform the visitors of the library that some of non-fiction Lance Armstrong book will be moved to another bookshelves. Another bookshelf ya, berarti Ibu bagian yang pertama ya? Iya, yang pertama karena kalimat
Jadi Ibu memilih jawaban kalimat pertama ya? Yang kalimat pertama Ibu. Yang lain? Ya, yang lain? Masih dicari ini Bu. Oke, silakan. Kita yang tunggu ketiga, sampai jam berapa? yang ketiga tidak mungkin. Karena ini to bring, tidak ada tidak nyambung. Itu another room, tidak juga. Jadi fokus ke yang pertama, ketiga dan keempat. Certain books bukan juga certain book ya, karena ya bukan certain book ya. Oke, kita eliminasi lagi. Sekarang antara yang pertama dengan ini juga yang will be closed tidak juga, berarti Jadi ya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa tidak yang inform the visitor certain books will be moved to another section? Kenapa enggak itu? Yang ini karena certain books ini kan ya nggak jelas ya. Nggak jelas. Buku apa jelas. ya? Ini Certain kan books itu yang mana? Buku apa? Oke. Kan jelas yang fiksi. Ya. Pertanyaannya kalau yang bagian pertama dia ada non-fiction Lance Armstrong, tapi diganti dengan another bookshelf gitu ya? Iya, tapi kan di tempat yang sama. Another bookshelf, tapi di rak yang di rak yang berbeda. Nah, logikanya sekarang, apakah berbeda bookshelf, berbeda section? Iya, karena yakin? Siapa yang pernah jadi pustakawan di sini? Apakah berbeda bookshelf? Pasti berbeda section. Berbeda lah. Karena di sini iya. Kalau kita jadi pustakawan, rak itu menentukan section atau rak bisa saja banyak, sectionnya sedikit. Kadang bukunya banyak, betul. Jadi dibikin 2 atau 3 rak, betul. Iya, tapi sectionnya, iya. Sectionnya, misalnya yang 400 ada 4 rak, gitu ya. Yang 800, yang bahasa, yang agama ada 7 rak. Karena ini sedikit, cuma novel cuma 2 rak. Jadi yang dipindahin ke sectionnya atau ke bookshelf-nya? Kayaknya jawabannya ini yang 1, 2, 3, 4 deh. 4. Nah, pasti ada yang nanya kan. Tapi kan di situ nggak ada Lance Armstrong ya. Tapi kan dengan kata certain itu tertentu. Tuh, buku tertentu. Ya, nggak tahu buku apa-apanya, ada buku yang dipindah aja sectionnya, bukan buku shelf-nya ya. Bukan dipindahkan bookshelf dari rak 1 ke rak 2, bukan. Ada yang keberatan? Enggak ya, jangan berat Bu, biar saya aja sendiri yang berat. Kalau keberatan nanti harus ada argumennya, jadi lebih baik jangan keberatan. Nyerah. Gue sih ya aja lah, ikut aja. Ya jawabannya enggak, saya hanya mengajak bareng-bareng. Ya, logikanya betul nggak tadi si Ibu tadi bilang, apa yang nulis juga tadi. Bookshelf itu kadang kalau bukunya banyak harus lebih dari 1. Kalau section itu pasti berbeda gitu. Ya, is that clear? Oke, next Pak Andri. Semoga membantu ya. Karena saya sudah selama ini. Emang selama ini udah lama banget ya? Yang tadi. Ya, di sini. Wow, betul-betul di sini, Bu. Saya ini pusing juga di sini. Jadi jawaban yang tadi itu apa? Yang section. Yang tadi itu yang dipindahin ke beda section. Iya, bukan beda rak. Bukan dipindahin ke beda rak, bukan. Nama saya Edward. Saya tidak mau. I didn't have a chance to introduce myself. You must be Bella Swan. Do you know my name, Bella said? Oh, I think everyone knows. Bella does not like to be called Isabella. Yeah. No, I mean, why did you call me Bella? Do you prefer Isabella? No, I like Bella. But my dad called me Isabella behind my back. That's what everyone has seen. Di sinilah betul-betul ini. Ayah Bella, ini kan yang menurut dialog. Ayah Bella selalu memanggilnya Isabella. Ini benar. Edward likes to call Miss Ewin Bella. Edward suka menyebut si siapa tadi? Bella. Tuan Bella. Terus? Tidak, iya. Bella
tidak suka dipanggil Isabella. Ada juga Edward wonder ragu mengapa yahnya tidak. Ini juga tidak. Bella ingin ingin tahu mengapa orang-orang memanggilnya Isabella. Kalau yang pertama saya tanya Ibu, Bella's father always calls her Isabella. Iya. Itu ada kesamaannya dengan di atas? Iya, my father, my dad call me Isabella. Tapi ini enggak selalu. Terusin Bu. Terusin dulu kalimatnya. Call me Isabella behind my back. Ya, berarti dia tahu nggak? Oh, di belakang saya. Iya, gitu. Sama nggak maknanya, Bu? Enggak. Beda kan? Berarti ya, atas delete. Berarti gitu. maksudnya ini ayahnya memanggilnya kalau di belakangnya tapi depannya tetap di Iya. Bella. Berarti tidak sama kan Bu dengan yang pernyataan Bella's father always calls her Isabella. Sama nggak maknanya dengan behind my back? Ibu. Enggak. Berarti delete ya. Enggak masuk. Nah, sekarang yang kedua. Edward likes to call Miss Swan Bella. Nggak ada. Ada nggak Miss Swan Bella? Tidak. Nah, sekarang does not like to be called Isabella. Nah, itu udah mungkin. Nah, iya udah ketemu. Mana buktinya mana? Kayaknya ini dia. I like Do you Bella. prefer Isabella? No, I like Bella. Udah selesai Bu, nggak usah terusin yang D sama E, nggak usah dipikirin. Karena jawaban yang benar hanya satu. Habis-habisin waktu dong. Ya, betul nggak? Di sini ya terkecoh, apakah saya salah mengartikan ya Bu? Bella Ya, ingin mengetahui, Bella ingin mengetahui mengapa orang memanggilnya Isabella. Enggak ya? Ada kan situ? Si Edwardnya yang bingung ya. Ada ya, Edwardnya, Edward wonder. Emang gitu? Emang ditanya gitu? Ada nggak si Edwardnya nanya, kenapa bapak kamu panggil Isabella? Ada nggak nanya gitu? Ini maksudnya ada. Everyone seems to know me. Explain. Jadi saya kira itu Bella wants to know. Ya nggak? Iya. Kalau saya yakin, saya nggak akan terusin itu D sama E. Oh iya. Karena udah ketemu jawabannya di Bella does not like to be called Isabella. Udah selesai. Kalau udah yakin satu jawaban, udah nggak usah. Kalau udah yakin satu orang, udah ya nggak usah mikirin yang lain. Oke. Iya, udah yakin tuh. Ada nih langsung ada yang baper. My name is kamu tahu bahwa karena tidak mungkin karena do you know that if you live belum apa-apa udah Buri nggak ada A. Ibu Abu nggak ada karena kan ada bahwa ada if lagi kan. If you live another 19 years, kenapa? Kos. Di situ karena dia di itu udah ditutup. Karena di sana kan kalimat pengandaian, Bu. Ya. Tuh dari mana kalimat pengandaian? Will ada kata will. That's what. Kata will. Kalimat 2, 3, 4 nggak usah dipikirin. Selesai ya Pak. Hebat tuh, cepet kan. Sometimes kalau soal structure itu, kenapa soal structure menurut saya lebih bisa di drill, bisa dipercepat belajarnya ketimbang soal kemarin pedagogi. Pedagogi itu harus ngalamin dulu. Dan yang ngalaminnya harus merefleksi. Percuma ngalamin ngajar 20 tahun atau 22 tahun kayak saya, tapi nggak pernah merefleksi. Tapi hebat kalau ada yang baru 2 tahun jadi guru, tapi setiap hari dia merefleksi. Itu lebih cepat, itu akan memahami soal pedagogi. Kalau begini, Ibu tadi ngerti nggak soal yang population, triple, on your lifetime, ngerti nggak? Enggak kan?
Bukan enggak. Anggap nggak tahu. Tapi langsung ketahuan ada you will ya Bu ya. Langsung aja pasangannya will adalah if, selesai. Nah itu enaknya soal structure. Tuh, bisa dipelajari secara instan. Kalau pedagogi nggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa instan. Silakan lanjutkan Pak Andri. Silakan, ini juga error recognition lagi ya. Mana yang pas? Saya mau minum dulu ya. In which, of which, for which, with pokoknya. Jadi perbedaannya di mana Bu? di in which, Jadi for which, by in which, by which, dan with which. Nah, sekarang tinggal Ibu mau yang Which ya, aja deh. which aja. Kenapa which aja? Karena yang semuanya kan pakai preposition, yang ini tidak ada jadi. Kenapa Ibu memilih yang tidak pakai preposition? Perhatikan, sebelum ini kan relative clause ya Bapak Ibu. Ini relative clause kan? Ya, ini materinya relative clause. Kalau relative clause artinya yang diterangin adalah kata sebelumnya. Yang diterangin kata Bu, apa? kayaknya by which ya, Bu. Sekarang, ya, saya tanya. Kenapa Ibu pakai by which? Jawabannya by which kenapa? Karena the ways yang dijelaskan Ibu. Betul, Caranya. karena the ways. Iya. Yang diterangin oleh si which itu adalah the ways. Kemarin mah platform ya. Iya, Bu. Platform kan di in which ya. On, Ibu. On. Bukan on. platform, online platform. Oh, iya. at which. Online itu kata sifat yang memberi keterangan kepada platform-platform apa yang dipakai, platform online. Makanya keterangannya yang diterangkan oleh relative clause-nya adalah platform kan? Maka menjadi in which waktu itu ya. Iya, in which. Iya. Nah sekarang kenapa harus which aja? Pengennya begitu katanya karena beda sendiri. Ini bukan masalah beda sendiri. Ini pertanyaannya adalah apakah langsung relative clause atau butuh preposition? Menurut Ibu tadi harus by which karena dia butuh preposition. Kenapa butuh prepositions? Karena dia the ways. Itu the way. Cara. Oleh cara oleh yang gitu kan istilahnya begitu. Ada yang mau disanggah? Enggak, Bu. Enggak tahu juga Bu. Enggak tahu juga ya mau nyanggah apaan. Kalau ibu sudah bilang itu ya itu aja. Nggak bisa salah juga. Pasrah kami Bu. Bu Nining. Ya. Jadi jawabannya yang mana ya Bu? Kenapa Ayo, jawabannya? tadi siapa yang bisa bantu? By which? Karena By which ya? Karena apa? Which, karena yang sebelumnya itu adalah the ways. The ways itu iya, the ways itu diterangin oleh by which. cara. Iya, jadi Oh, dipikirin iya. lagi. Bukan sebuah tempat kan the ways. Kalau sebuah tempat harus in atau at gitu. Di sini kan nggak ada at-nya, nggak ada. Nah, yang in itu nggak bisa kan dia the ways. Oke, lanjutkan. Teman-teman jangan disanggah nanti kita disalahin. Nanti salah Gak jadi berjamaah. apa Andri, udah ada bimbelnya ini soalnya pada nggak mau disalahin. Udah jelas salah nggak mau disalahin pulang. Karena Gimana begitu tuh? Bu, karena begitu karakter wanita ibu-ibu tuh gitu, jangankan Wanita. disalahin Bawa kan nggak gender. mau, apalagi untuk berkorban. Sebel banget. Ini ngomongin apa sih? Dikorbankan. Oke, silakan. Conditional sentence. Ayo. Have I had learned harder, I would have more proficient in English. Yang Kenapa? Bu, kenapa? Kenapa have I had learned harder? Ini tipe yang ketiga ya, Bu ya. Jadi di sini maksudnya di sini jika kita belajar lebih keras, kita akan lebih proficient ini lebih
paham ya Bu, apa provision lupa saya Ibu dalam bahasa Inggris. Provision Nah, kalau itu yang mumpuni gitu ya. iya, jadi kalau misalnya yang Lancar. menurut saya yang paling cocok karena dia ini yang tipe yang ketiga Ibu. Penggunaan Yang ketiga, pattern-nya. nah, kalau Ibu alasannya yang ketiga, apakah hanya nomor 4 yang bagian ketiga, yang bab 3 apa tipe 3? Bagian kedua juga. Iya Ibu. Yang lain bukan tipe 3. Nomor 2. Yang Nomor 2 juga tipe 3. Nah, jadi jawabannya terpental kalau cuman sekedar bilang karena kita harus pilih tipe 3. Yang bagian 2 katanya tipe 3 juga. Ayo. Iya. Ya. Tapi yang if-nya itu kan Tapi, if plus had plus verb 3, Bu. Ya. If plus had plus verb 3 kan? Kata kerja bentuk ketiga kan, Bu, yang Ya, kedua. ya, ya. Jadi Ibu ya. yang kedua itu dia salah karena menurut saya dia ada had-nya itu. Emang yang depan nggak salah, yang keempat nggak salah. Karena dia pakai have, karena dia tidak awali di depannya ada kata more-nya, jadi pakai been di situ satu. Bukan. Dia jadi Kalimat nomor 4 yang have di depan nggak salah, kan katanya nomor 2 itu salah. If I have had studied itu kan salah. Yang mana Ibu? Yang kedua, if I have had studied harder itu salah katanya. Benar sih kalau kan itu verb ketik itu kan. Ibu, saya fokusnya ke kalimat selanjutnya Ibu, karena dia Enggak. Sekarang pertanyaan saya pertama. Oke, ulangi ya. Pertanyaan pertama saya adalah, menurut Ibu ini kondisional tingkat 3, betul? Alasan pertama harus membutuhkan kondisional tingkat 3, gitu ya? Setuju? Gitu, Bu. Ya, enggak apa-apa, Bu. Biasa aja, Bu. Biasa aja, jangan takut. Takut dikejar. Kalau alasan kita itu menjawab harus harus kondisional tingkat 3. Tadi ada yang bilang yang if I have had studied harder juga kondisional tingkat 3. Kenapa nggak dipilih gitu kan ya? Terus Ibu mempertahankan kan? Karena yang keempat itu have-nya di depan begitu? Enggak. Kalau yang kedua itu karena kalau misalnya menurut saya dia jika di awal had plus verb 3 dia Bu, nggak pakai have lagi. Nah, yang di bawah Ibu have I had. Oh iya, benar. Harder. Oh iya. 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 Kalau begitu Bu, itu yang ini should have studied harder. He will have Kalau begitu jawaban yang practicum kedua exam. dan keempat salah. Salah. Yang benar yang itu should have studied harder. Iya, sekarang tinggal mikirin yang A atau yang bagian pertama, bagian ketiga, sama bagian terakhir. Yang Terakhir kalau terakhir saya. karena paling apa? panjang. Itu sudah he have studied harder, he will have passed the teaching. Ini kan will have bentuk ketiga dan present perfect. Ada if-nya nggak, Bu? Ada if-nya nggak, Bu? Nggak ada. Enggak. Ada sih. Iya, enggak ada tapi Jadi gimana dong? Mumet ini Bu. Ibu kalau yang A itu kayaknya bukan yang di depan itu kan dia pakai should Bu, harusnya kan dia yang salah ya. Udah ada if, ada should pula, gimana sih gitu ya? Iya, ini. Nah, sekarang saya buka rahasianya ya Ibu-ibu. If itu boleh saja tidak ada, diganti oleh should. Oh iya. Tapi di depan, nggak boleh di setelah subjek. Oh. Ya, Bu, kalau misalnya dia should-nya di depan. Sebenarnya maknanya sama, pengandaian. Coba ya, kalau dia have studied harder, dia akan begini. Ibu. Ya. Ibu, apakah if itu bisa diganti dengan modal yang lain atau hanya should? Hanya should setahu saya. Nanti saya cek lagi, bisa saya lupa ya. Itu untuk tipe 3 ya Ibu ya? Iya, tipe 3. 1, 2 tidak. Nggak mungkin shall. Kenapa? Tipe 1. Enggak. Karena dia ada should have nanti. Karena dia sebetulnya should have. Pernah dapat di grup ada. Dia should have. Cuma dipotong sama si subjeknya.
Should have studied itu kan seharusnya gitu kan. Coba kalau dia gitu kan. Ya, Bapak Ibu belajar kan yang ada itu ya apa namanya pola kalimat yang should have, must have, can have, betul? Modal. Bapak Ibu yang angkatan saya pasti tahu kata lagu It Must Have Been Love ya. Roxette. Ya. Tahu. Ya. Tahu. Itu kan lagi ngomongin pola kalimat model plus have plus verb 3. Sama dengan modal Udah kan? nyanyi. Kalau shoot-nya di depan ini tipe 3 nggak pakai head, Bu. Dia jadi have ya, Bu. Kalau tipe 3 karena kan pakai head, kalau Bu. setelah should kan harus kembali ke kata dasar, Bu, kata di depan semuanya. Iya, Bu. Kan should, would itu kan model. Iya, Bu. Model kan merontokkan semua aksesoris kata kerja. Wah, merontokkan. Paham ya, Bu ya? Bu. Iya, oke. Thank you. Alhamdulillah penjelasan saya bisa dipahami. Pusing sedikit, baguslah biar mikir. Kalau nggak pusing mah nggak mikir. Udah? No more questions about this? Lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, what do you think of my latest achievement? Oh, ini dialog aja ragu lah kalau dialog besok. Yuk, apa ini? Ini teh nggak ada situasinya ya Pak Andri. Jadi Iya. ini kalau saya disuruh bikin soal, kayak saya nyuruh soal orang bikin soal kayak gini nih, saya coret. Jadi nggak ada Soalnya tidak ada sequence-nya. stimulasinya, Ya, nggak tidak ada ada sequence-nya. konteksnya. Jadi langsung. By which Bu Eka? Jawabannya by which Bu Eka? By which? Ya, yang ini tuh Kak, saya kurang sreg dengan soalnya karena tidak ada apa namanya konteks. Walaupun bisa ditebak. What do you think of my latest achievement? Kira-kira menurut kamu pencapaian prestasi saya terakhir gimana? I have not heard anything about your achievement. It's judes banget ya. Iya. Oh sorry ya, gue nggak pernah dengar tuh prestasi lo kayak gimana yang terakhir. Duh, sedih banget kayak digituin ya. I will always support to you to achieve your goals. Penyambung orang ditanya latest. Terus yang ketiga, I should have known by now that you'll have an achievement. Coba ya. Saya harusnya nggak tahu bahwa kamu tuh an achievement. Yang keempat, I'm relieved. Assess the difficult exam. Saya merasa lega. Gue yang berprestasi, lo yang merasa lega. Gimana ini? I know you are the best. I know you're the best of my friend. Nah gitu bisa support. Tapi memang ini nggak jelas konteksnya apa. Tapi memang yang lebih agak stabil ya, tidak mengandung kebaperan dan lain-lain itu I know you are the best as friend gitu ya. Iya Bu Eka yang should. Yang kata siapa tadi paling panjang. Bukan karena paling panjang tapi ya. Karena ada should di depannya sebagai pengganti if gitu. Oke, next. Nah, ya lanjutkan. Udah ya Bu Eka tadi yang sebelumnya sudah. Lanjutkan Pak Andri. Oh ini udah Bu ini. Udah terakhir. Apa jawabannya tadi? Yang mana jawabannya tolong? Kalau saya tidak punya jawaban karena nggak ada konteks, tapi di antara semua yang tidak terlalu membaperkan itu yang terakhir. Oh. Makin liar. Bu Eka kurang liar. Itu pakai liur. The space of a student speaking perform. I happy to be sama lah kita juga guru juga kayak gitu ngomong. I happy to be gathering in my family in the weekend. My mom and my dad very kind to me. Apa yang hilang di situ Bapak Ibu? Correct sentence ya. Apa yang hilang di situ? Oh bisaan baik liur. I am happy. Ya, M hilang. Terus apalagi yang hilang di situ? Yang harusnya ada.
Plural forms, linking verbs and plural forms. Enggak, harusnya ada kata yang hilang itu katanya apa? I am happy to be gathering, harusnya ada M-nya. In my family and in the weekend. My mom and my dad are. Harusnya harusnya ada are. Ya, betul. Harusnya ada are very kind to me because they always give me wonderful gift. Itu kalimat itu, kekurangannya itu mengindikasikan bahwa si anak ada masalah dengan penggunaan apa? Correct tenses. Iya, correct tenses dan verb patterns. Begitu gitu. Harusnya gimana? Jadi si M yang kekurangan M dengan kekurangan R itu termasuk apa? Correct tenses. Correct tenses ya. Karena kalau tensesnya sekarang maka dia harus bilang I am happy gitu ya. Verb pattern kan pola kalimat ya, pola kalimat kata kerja. Nah, tadi mana kata kerjanya di situ? I am happy to be gathering, mana kata kerjanya? M. Gitu ya. M. Tahu dari mana M itu kata kerja? Kan dia to be menjelma di present tense gitu. Jadi M karena I subjeknya ya. Ya. Kemudian my mom and my dad di situ harusnya are. Kenapa harus are? Kan dia nggak ada predikat. Predikatnya itu si kata kerja to be. Kenapa jadi enggak M? Kan subjeknya my mom and my dad. Kalau di present tense maka harus are. Jadi Bapak Ibu jangan pernah bilang ke anak-anak ini harus diisi to be. To be itu ada 3. Itu kesesatan yang nyata gitu ya. Ibu berarti linking verbs and plural forms itu salah ya Bu? Linking verb itu apaan? Kalau pemahaman saya itu istilahnya untuk melengkapi kata kerjanya karena M itu kan juga. Bu, linking verb itu Bu kayak seem, look itu linking verb. Seems, look. Seem terlihat, look, taste itu terasa itu linking verb Bu. Ya, saya seperti sama kayak Bu Putri tersesat ini Bu. Karena pernah saya lihat jawaban yang benar itu linking verbs and plural forms. Ya, padahal linking verb itu bukan karena verbnya, linking verb itu jenis kata yang itu tadi. Taste, seem, look. You look so great. Itu look di situ linking verb. It seems to me that you are very kind to her. Kayaknya kelihatannya nah itu seem di situ sebagai linking verb. Linking verb. So, Bu Fitria langsung nyanyi ya. Baik Ibu, makasih Ibu. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih ya sudah pada penjelasannya. pengakuan dosa semua malam ini. Linking Park, Linking Park nantilah kita nyanyi Linking Park Pak Andri ya. Next. Saya suka nih tentang noun phrase construction. Ayo Bapak Ibu, mana yang ada noun phrase construction? Yang nomor 2 Ibu, he bought her Pak Jumaili nanya nomor yang mana nih? Soalnya ini belum dijawab. Bu, beautiful red dress. Yang mana? Beautiful red dress. Kalau di atas nggak ada? Nggak ada. Di jawaban yang kalimat pertama nggak ada? Mana Bu? Sekarang saya tanya ini dulu, cek satu-satu dulu ya. Di kalimat pertama mana noun-nya? Noun dulu. Ada noun nggak Bu di atas? Di kalimat pertama. Hah? Nggak mungkin satu kalimat ada noun. Satu kalimat harus ada subjeknya. Subjek itu diduduki oleh noun. Mempunyai prediksi sangat fit. Oke, saya ulangi lagi. Noun itu menduduki fungsi subjek. Subjek itu diisi noun, pasti diisi noun subjek itu. Dalam sebuah pasti wajibul bahasa Inggris mah ada subjek dan predikat. Maka pasti dalam sebuah kalimat ada noun. Di manakah noun yang di kalimat pertama? Kata apakah yang termasuk noun? He, betul. Terus ada lagi? Look Bu, look dia Bu. Look, ada lagi? Bukan look yang sabun, kan kalau orang Bandung suka nyebutnya bukan look, sabun look. He
lagi ya. Oke. Sekarang di antara noun yang 3 itu he dengan look dengan he sama he ada yang mengembel-embeli sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau he mah gak mungkin dia diembel-embeli karena dia udah certain ya, merujuk pada satu orang cowok gitu ya, dan bukan Pak Andri lah. Soalnya Pak Andri mah kurang kasep. Kasepan kan suami saya banyak. Sekarang look ini kasih embel-embel keterangan nggak, Bu? Ada. Fit. Ada. Satu, fit. Ada lagi? Physical. Physical. Ada lagi? Very. Very. Ada lagi? Tidak. Ada. Ari, punya apa? Punya siapa? Oh, Naon, Bu Eka. Awas ya, Bu Eka. Nggak boleh orang Sunda. Ibu bapak itu milik siluk. Tapi karena kita butuh sifat dan sifat itu harus sebelum kata bendanya, maka e-nya geser. Kasih satu fit. Geser lagi, kasih physical. Geser lagi, kasih very. Jadi noun phrase-nya ada di a very physical fit look. Sekarang yang kedua. Jadi ada nggak noun phrase di situ? Ada. Nah sekarang yang kedua ada? Ada. Yang mana? Beautiful dress. Oke, kita simpan dulu ya. Ya, kita jadi calon-calonkan dulu nih. Yang ketiga ada? Blue jeans. Blue jeans, betul. Blue jeans saja satu ya. Kemudian yang berikutnya di kalimat keempat. Sweet shop. Sweet shop. Udah. Yang itu a pistol. Tapi a pistol cuma satu ya. A sweet shop. Noun phrase. Kemudian yang berikutnya. Her friends. Her friends. Noun phrase itu frase. Frase yang biasanya nggak cukup satu kata. Nah, dia bukan, kalau kata doang bukan frase namanya ya. Jadi mana kira-kira di antara itu yang memenuhi konstruksi noun phrase? Yang B. A very physical fit look, a beautiful red dress, blue jeans, di bawah nih harus di bawah. The blue jeans, atau a sweet shop, atau her friends. Ini pada menghentikan cipta semua. Ini kan dressnya diterangkan lagi a beautiful red dress. Jadi ada merah yang cantik. Jadi sekarang saya yang tadi kan kita tandain ya. Kita udah tandain ya. A very physical fit look. Sekarang sebelum a very physical fit look, kalau dipotong si a very sampai look bermakna nggak? Misalnya kalau dipisah nih, he still has dengan a very physical fit look, masih bisa nggak dipisah-pisah maknanya? Masih bisa menduduki sebagai satu fungsi tidak? Tidak. He fungsinya apa? Tidak. Fungsinya he. Subject. Has? Anunya. Jangan anunya, Bu. Predikat. Ya, predikat. A very physical fit look apa? Objek. That's right. Mantap. Berarti dia a very physical fit look itu satu kesatuan ya? Iya. Noun-nya ya sebagai objek ya. Oke, sekarang. He bought her a beautiful red dress. A beautiful red dress-nya bisa dipotong-potong, dipisahin sama her-nya? Bisa terpisah dari her? Bisa ya? Oke. Karena ada he, ada bought, ada her, objek penderita, yang kita menderita terus ya. A beautiful red dress, objek lain ya, objek satu, objek dua ya. Yang ketiga, the boy in the blue jeans. Sekarang kalau the blue jeans-nya aja dipotong dari in sama the boy, ngerti nggak? Salah. Nggak bisa. Mereka bisa dipisahin nggak si the boy in the blue jeans? Atau hanya di the blue? Nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan noun phrase.
Kecuali saya bilang begini, the boy wears the blue jeans. Ya, tapi di sini dia menjadi frase the boy in the blue jeans who says he'll have done the house painting. Jadi dia itu narik napas dulu karena dia itu satu kesatuan. Dia nggak bisa dipisah dari in-nya sama boy-nya sama the-nya, nggak bisa. Is that clear? Ya. Itu namanya konstruksi noun phrase. Sekarang buktikan ke nomor 4. A sweet shop bisa dipisah dari Rob? Bisa, Bu. Bisa, karena Rob kata kerja ya. A sweet shop menjadi kata objek, ya kan? Iya, Bu. Yang terakhir ini kita buktikan ya. Sebenarnya kalau udah ketemu jawaban yang tadi yang ketiga, udah yang lain nggak usah dibuat. Ini buktikan lagi. Her friends, apalagi itu ya. Thinking about sudah predikat. Her friends, objek. Pusing ya? Bagus lah, pusing. Saya akan menyebarkan kepusingan ini. Ya, kalau dipisahin dia malah jadi bingung. Si the boy ini kemana? The boy ini tuh kemana? Sebagai apa? Kalau tadi ya, Ibu, a very physical fit look sebagai objek ya. Has-nya sebagai predikat kan gitu ya. Nah kalau sekarang, the blue jeans sebagai objek, lainnya apaan? The boy-nya apaan? Gitu kan. Kalau gitu dia nggak, berarti milik si ini nih, si jean. The boy in the blue jeans. Satu paket itu berarti. Semoga tidak pusing lagi ya. Dan bisa tidur nyenyak. Padi udah jam 9. Bu, fix yang the boy itu kan, Bu? Ya, the boy in the blue jeans. Frase kata benda. Frase itu modal untuk bikin kalimat, tapi dia terbentuk dari, dia berfungsi sebagai kata benda. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Bu Nining. Iya, sama-sama Ibu. Pak Andri, silakan dikembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke moderator nih. Barangkali ada yang mau yang soal kuning tadi diapain gitu. Diapain? Pak Andri. Lagi buat kopi kayaknya. Andri tadi kayaknya baper, aku saya bilang nggak cakep. Oh, sudah. Itu yang kuning tadi jawabannya apa, Bu? Siapa yang menjawab? Ini. Yang ini. Jawabannya correct tenses and verb patterns. Correct tenses. Terusin pertanyaannya. Kenapa gitu? Jangan cuma pengen tahu jawabannya. Rio, kalau saya kasih tahu jawabannya, Pak Rio, ngerti? Jawabannya C. Eta ke formulaik dan non-formulaik. Pak Rio, jawaban yang ini adalah correct tenses and verb patterns. Pak Rio nangkep nggak kira-kira kenapa jawabannya correct tenses? Kenapa penggunaan tensesnya masih salah itu? Nggak ada to-be-nya. Pak Rio tadi nanyain ya. Jawabannya kan correct tenses and verb patterns. Kira-kira tahu nggak kenapa jawabannya yang itu? Sedang mencari jawabannya, alasannya, Bu. Iya, alasannya kenapa, Pak? Bapak kan suka cari alasan. Ayo cari alasan. Harusnya itu I am happy ya, Bu ya. To-be-nya nggak ada. Ya, I am happy kan nggak ada to-be-nya. Terus? Apalagi yang kurang di kalimat itu? My mom and my dad. My mom and my dad are very kind. Berarti setipe ya? Sama ya, kesalahannya adalah kurang to be. To be itu, to be-nya itu kan dalam bentuk simple past tense ya? Ya. Karena to be itu ada dalam bentuk was were. Dalam bentuk present tense kan? Kalau dalam bentuk past tense was were kan? Kalau dalam bentuk participle?
Kalau dalam bentuk partisipa, kalau is MR itu to be dalam bentuk present. Kalau was were itu to be dalam bentuk past ya lampau, past form. Kalau bentuknya partisipa, to be-nya jadi apa? Been apa ya? Been. Iya, jadi been. Jadi ini masalahnya adalah tensisnya yang nggak benar sama pola kata kerjanya yang nggak benar. Karena setelah subjek harus ada kata kerja, dia mah nggak ada gitu. Gitu ya, Pak Rio? Maksudnya yang formulaik and non formulaik. Yang formulaik dengan non formulaik. Yang gimana Pak pertanyaannya? Ada kalimatnya enggak? Ada contohnya. Kalau di Contohnya. Kalau di sini sih saya googling barusan non formulaic and formulaic errors. Nah, di sini an extensive number of corrective feedback studies have examined learners error with grammar, vocabulary, pronunciation, and spelling. Itu disebutnya non formulaic. Nah, berarti formulaic and non formulaic itu adalah ya itu tentang error recognition juga mungkin. Benar nggak ya? Nah, ini contohnya nih. Saya kirim di chat. Dikit ya. Some example are he's got his head in the clouds. I'll get back to your letter. Cat got your tongue and goes darn it. Nah, mangga. Gimana tuh? Ini formalic expression include conversational speech formulas, idiom, proverbs, pause fillers, counting, swearing, and other conventional and multi-word units. Some example are he's got his head in the clouds. Idiom mungkin ya. Contohnya mirip-mirip seperti idiom. Formulaic and non-formulaic. Pak Andri, kenapa hilang Pak Andri? Hilang? Enggak, ini saya masih ngomong. Hilang gitu? Share screen ini hilang. Oh, emang saya close. Oh. Enggak apa-apa kalau share screen-nya hilang, asal jangan Pak Andri yang hilang. Ya, untuk formulaic and non formulaic itu tadi saya sedikit cari ya, ada di chat. Mungkin bisa dicari referensinya seperti apa. Nah, nanti kalau membaca dari contohnya sih tadi seperti idiom gitu ya, formulaic. Gimana ya penjelasannya ya, idiom gitulah. Ada di soal tuh kalau nggak salah, tapi entah apakah memang ada yang muncul di soal UP, tapi saya perasaan nggak menemukan soal terkait dengan formulaic. Tapi kalau idiom itu ada ya, tentang idiom seperti wet weekend gitu ya, itu ada di soal kan seperti itu ya. Tuh. Suaranya kecil ya. Berarti Pak Andri. Iya, gimana Buri? Kan ada kemarin ada contoh soal yang wet weekend itu sebenarnya artinya kalau saya nelaah kalimat itu kayaknya dia itu sedih deh, bukan karena dia senang sih ya. Wet weekend itu dia kan ada disappointed pilihannya. Terus sad, happy sama apa gitu satunya. Kalau aku ngebaca sih kayaknya Disappointed. dia kecewa ya, lebih kecewa ya, lebih ke disappointed. Betul. Dia sedih. Betul. Bener nggak sih? Iya, disappointed itu. Menurut saya nggak jawabannya sad ya Pak Andri. Soalnya banyak jawaban yang beredar tuh bikin yang mana yang benar. Ya kalau untuk yang itu mungkin bisa nanti mudah-mudahan saya bisa ada waktu untuk ngoreksi
jawaban yang di file yang words itu ya, bisa menambahkan ke situ yang jawaban-jawaban saya yang salah nanti bisa dikoreksi gitu, ataupun ibu bapak kan rata-rata sudah mempunyai filenya nih. Nah, jadi tinggal diperbaiki saja di situ untuk jawaban-jawaban yang salahnya gitu ya, tinggal diperbaiki gitu. Nanti bisa di-share langsung di grup gitu ya kalau ada yang sudah diperbaiki. Kalau boleh Pak Andri dibikinin lagi tryout yang kayak kemarin dong Pak Andri. Tapi tryoutnya jangan langsung keluar skor. Jadi nanti Pak Andri nge-scorein kita. Jadi nanti keluar dari Pak Andrinya gitu. Karena kan kita nggak tahu nih jawaban kita yang benar yang mana gitu. Jadi berdasarkan jadi daya tidak langsung muncul nilainya gitu ya. Karena kan yang biasanya itu kan langsung keluar skor nih. Jadi begitu sudah selesai semua baru nanti dikeluarin skornya gitu. Oh, dirilis gitu ya semua. Oke, Iya, nanti betul. filenya yang kemarin aja ya. Boleh. Tapi Kalau bisa sih skornya sama jawaban yang betul. Enggak, soalnya begini Bu. aku ada yang besok berapa menit gitu. Nah, besok kan ada yang sudah ada yang ujian besok. Tanggal 6. Tanggal 6 kan sudah ada yang ujian ya. Kalau yang ada yang tanggal 6 Bu. Saya stop recording dulu ya. Yang sebagian